Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa dalam sebuah program e-course yang dipresent oleh Jalan Langit. Dan ada satu tema yang insya Allah akan kita bahas beberapa episode ke depan. Apa yang akan kita bahas? Kita akan ngomongin tentang hati. Kenapa ini penting? Teman-teman sekalian, warna hidup manusia itu sangat dipengaruhi oleh suasana hati. Setiap gerak langkah kita itu sebetulnya cerminan kondisi hati. Bahkan kata Nabi, perkara urusan hati ini atau urusan qalbu itu bisa menjadi penentu baik atau tidaknya amal-amal kita yang lain. Setiap langkah kita, setiap arah hidup kita itu didrive oleh hati. Maka dengan alasan itu kami berupaya untuk merangkum dalam e-course ini beberapa pesan untuk hati, dan kami menyebutnya letter to qalbu. Dari mana kita mulai? Mari kita pahami dulu. Ada 3 pencarian dasar manusia dalam hidupnya, atau saya sering menyebut hal ini dengan 3 arah hati. Kita itu sebagai manusia pasti punya kecenderungan untuk mencari sesuatu, dan semua itu kembali lagi didrive oleh hati kita. Yang pertama, level paling dasar setiap manusia itu mencari yang namanya kesenangan. Saya ulang sekali lagi, kesenangan. Kesenangan itu dalam bahasa Inggris disebut dengan pleasure. Dan setiap kita pasti pingin senang, betul ya? Tapi ini pencarian di level yang paling dasar. Kenapa? Seringkali pada level ini sifatnya sementara. Kita senang sejenak, setelah itu sudah. Bahkan dalam bahasa Quran disebut dengan mata. Ada satu ayat yang populer, Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dalam Quran surat Al-Hadid, bagaimana Allah menggambarkan dunia ini adalah senda gurau, kesenangan yang memperdayakan, kesenangan yang menipu, karena durasinya sangat singkat. Pleasure disebut oleh para pakar psikologi. Analogi yang Allah gunakan dalam Quran juga menarik. Allah menggunakan sebuah analogi untuk menggambarkan kesenangan dunia. Itu seperti seseorang yang punya kebun, dan kebun itu disirami oleh air hujan, lalu kemudian kebunnya itu subur, hijau, dan membuat pemilik kebunnya itu terkagum-kagum. Masya Allah, kebunku indah sekali. Masya Allah, kebunku bagus banget. Tapi setelah itu lama-lama kebun itu akan jadi kuning dan hancur. Ini bisa kita temukan dalam Quran surat Al-Hadid. Bagi saya, perumpamaan yang Allah sampaikan di dalam Quran ini sangat menarik karena ini merangkum esensi dari kesenangan dunia. Apapun judul kesenangan yang sedang kita cari, itu analoginya persis seperti tadi. Seringkali sifatnya sementara dan tidak memberikan kepuasan yang sejati. Saya punya analogi yang lain, teman-teman sekalian. Pernah nggak kita mengajak anak kita, mungkin adik kita, mungkin keponakan kita, beli mainan di toko mainan? Ada yang pernah? Pasti pernah ya. Biasanya momentumnya itu ketika Lebaran. Pengalaman saya punya 3 orang anak. Ada anak saya nomor 2 yang masih belajar untuk berpuasa di bulan Ramadan. Saya janjikan di awal bulan itu, "Nak, kalau kamu puasanya penuh 30 hari, Abi janji deh, Abi akan beliin kamu mainan." Kita kasih motivasi kayak gitu, dia semangat. "Bener Abi?" "Iya bener." Akhirnya 30 hari dia berjuang, menahan lapar, menahan haus. Itu ada drive keinginan.
yang membuat dia jadi semangat supaya dapat mainan yang dijanjikan oleh abi aku gitu ya. 30 hari dia berhasil, lalu saya ajak, saya tepati janji, ayo kita beli mainan ke toko mainan. Coba dibayangkan kisah imajiner ini, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kira-kira bagaimana ekspresi seorang anak yang pertama kali masuk ke toko mainan dan dia melihat ada begitu banyak jenis mainan yang melimpah ruah. Seneng kan? Itulah pleasure. Pasti seneng, excited. Itu seperti di surga ketika pertama kali masuk ke toko mainan itu, gitu kan? Dan saya katakan, sudah kamu pilih satu, abi mau nepatin janji. Bener abi, bener. Dia keliling, ya Bapak Ibu, dia cek kanan, kiri, depan, belakang, sampai akhirnya dia menemukan apa yang paling dia suka. Abi, ini mainan yang teteh suka, teteh mau beli ini, yakin? Oke, kita bayar di kasir. Anda lihat ekspresinya, ketika baru pertama kali beli, dia peluk mainan itu, kemudian dia pegang dari toko itu sampai ke rumah, gitu kan? Begitu sampai di rumah, dengan sepenuh senang, dia buka bungkusnya, dengan penuh keceriaan, dia mainkan mainan itu, bahkan hari pertama, hari kedua, dia bawa tidur si mainan itu. Pertanyaan saya, Bapak Ibu sahabat sekalian, kira-kira 2 minggu kemudian ada di mana mainan itu? Yes, mainan itu mendadak menjadi nggak menarik bagi dia. Mainan itu terabaikan. Dia udah nggak peduli lagi sama mainan itu. Kenapa? Karena awalnya aja hijau, lama-kelamaan jadi kuning, kering, bosan. Itulah analogi kesenangan dunia. Apapun judulnya, analoginya persis seperti yang tadi saya ceritakan. Kita seringkali sedang ngejar sesuatu. Ada beberapa hal yang ingin kita raih, yang kita anggap kalau kita bisa menggapai sesuatu itu, kita jadi merasa senang. Dan ketika betul-betul kita bisa mendapatkan itu, senang. Berapa lama? Nggak lama. Itulah pleasure. Itulah kesenangan. Level 1 pencarian dasar manusia. Nah, level berikutnya dari pencarian dasar manusia, arah hati kita itu adalah kebahagiaan. Ini beda. Kalau kesenangan disebut dengan pleasure, tapi kalau kebahagiaan disebut dengan happiness. Ini sesuatu yang lebih dalam, seringkali berkaitan dengan meaning, berkaitan dengan value hidup, dan belum tentu hal yang bersifat materi. Nomor 2, masih ingat tadi? Yang pertama apa? Kesenangan, pleasure. Yang kedua, kebahagiaan. Tapi pada akhirnya, sahabat sekalian, puncak pencarian kita sebagai seorang manusia adalah level 3. Apa itu? Ketenangan. Saya menyebutnya inner peace. Pada akhirnya, semua yang sedang kita tuju, arah hati, kecenderungan diri untuk ngejar sesuatu, mewujudkan sesuatu, dorongan untuk memiliki sesuatu, berujung pada pencarian ketenangan. Jadi kalau kita sudah merasa punya semuanya, kalau masih belum menemukan ketenangan, itu pasti ada sesuatu yang salah dari arah hati kita. Bahkan ada satu istilah yang ini cukup populer di dunia barat yang disebut dengan inner peace is the new success. Jadi mau seperti apapun orang bilang kita sukses, tapi kalau kita belum menemukan ketenangan, belum bisa dikatakan sukses. Ada yang salah dalam prosesnya, ada yang salah dalam kecenderungan itu. Maka saya ingin mulai, kita pahami dulu dengan 3 tapak ini, 3 pencarian dasar manusia. Qalbu, hati, itu pada akhirnya ingin menemukan ketenangan. Dan ketika seseorang sudah sampai pada level ini, akan ada banyak sekali dampak positif yang akan dirasa dalam aspek-aspek hidup yang lain. Itulah perjalanan panjang hati kita untuk menemukan puncak pencapaian. Sebelum kita masuk pada bahasan yang lebih dalam, ada beberapa mitos yang ini perlu kita luruskan di awal ketika kita membahas tentang ketenangan. Apa itu? Mitos yang pertama, banyak orang mengira
ketenangan hati itu ditentukan oleh faktor-faktor eksternal. Oh, kita baru tenang tergantung berapa banyak uang yang ada di saldo rekening. Kita baru tenang tergantung bagaimana kondisi keluarga, bagaimana kondisi pekerjaan, bagaimana kondisi kesehatan. Ternyata itu mitos. Faktanya, dan ini dikonfirmasi sahabat sekalian oleh para pakar positif psikologi, segawat apapun, seheboh apapun, sekeos apapun, seberat apapun kondisi di luar diri kita, menurut teori positif psikologi itu hanya berpengaruh maksimal 10% terhadap kebahagiaan dan ketenangan seseorang. Persentase terbesar itu ada pada intentional activity atau the internal state of mind. Bagaimana pada akhirnya seseorang itu mengelola pikirannya, mengelola hatinya, mengelola rasa dalam dirinya. Kesimpulannya apa? Bagaimanapun keadaan di luar diri kita, kita tetap bisa menemukan ketenangan. Nggak ditentukan oleh faktor eksternal apapun itu. Uang, kesehatan, kondisi keluarga, kondisi politik mungkin. Ini menjadi jawaban. Kenapa ya? Para kekasih Allah, para nabi, generasi terbaik, itu bisa tetap berkarya, berkontribusi dengan hati yang damai di tengah terpaan-terpaan ujian yang itu nggak mudah. Ujian yang begitu berat. Badai yang menghantam banyak aspek hidup, tapi tetap bisa menemukan ketenangan dalam batinnya. Dan ternyata diperjelas oleh banyak sekali riset-riset ilmiah di bidang psikologi. Itu mitos yang harus kita luruskan. Semuanya bergantung pada apa yang ada di dalam, bukan apa yang ada di luar. Maka ada sebuah quote yang menarik sekali dari Mahatma Gandhi. Beliau mengatakan, sebetulnya tidak ada yang bisa menyakiti hati kita sampai kita sendiri yang mengizinkan. Mitos yang kedua, banyak orang berkata, berbicara tentang ketenangan itu artinya identik dengan orang-orang yang lamban, orang-orang yang malas. Bagaimana mungkin di dunia yang serba cepat seperti ini kita masih ngomongin tentang inner peace? Faktanya, orang-orang yang bisa menemukan ketenangan pada ruang dalam dirinya justru akan menjadi sosok yang produktif, sosok yang penuh semangat, sosok yang berkarya dan karyanya itu berkualitas. Kita bisa lihat riset-riset misalkan dari surveinya Gallup International yang menyimpulkan karyawan-karyawan yang bekerja dengan bahagia, karyawan-karyawan yang bekerja dengan hati yang tenang, itu ternyata karyanya lebih berkualitas, hasil kerjanya lebih baik. Dia bisa menghasilkan yang namanya masterpiece dalam apa yang sedang dia kerjakan. Ini bantahan terhadap mitos tadi. Berbicara tentang ketenangan itu bukan berarti lamban. Kita bisa tetap cepat, kita bisa tetap produktif, kita bisa tetap semangat dengan hati yang damai, dengan jiwa yang tenang. Kemudian mitos ketiga yang seringkali kita dengar ketika membahas tentang inner peace, tentang kedamaian, ketenangan. Ada yang mengatakan bahasan itu hanya untuk orang-orang yang egois, bahasan itu hanya untuk orang-orang yang selfish, bahasan itu hanya untuk orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Oh tidak, faktanya justru menurut banyak sekali riset, ketika kita bisa menjadi orang yang tenang, bahagia, selesai dengan diri kita, dengan begitu kita akan lebih mudah membantu orang, lebih baik hati. Jadi ada semacam siklus happiness dan kindness. Ketika seseorang itu semakin bahagia, maka dia akan menjadi orang yang semakin baik hati. Ketika seseorang itu bisa menemukan ketenangan dalam dirinya, maka dia menjadi orang yang lebih peduli kepada sesamanya. Ini jawaban. Perjalanan kita untuk menemukan ketenangan sebetulnya adalah perjalanan kita untuk menggugah diri kita selesai dengan urusan dalam diri, inner, dan kemudian beranjak bangkit untuk juga peduli dengan sesuatu yang di luar diri kita. Maka menjawab beberapa mitos tadi harusnya membuat kita semakin menemukan arah, bahwa pencarian terpenting hati kita, pencarian terpenting dalam perjalanan hidup kita pada akhirnya adalah finding inner peace atau menemukan ketenangan. Kalau begitu Mas Sony, apa ini maksud dengan ketenangan? Ada banyak sekali definisi, sahabat-sahabat sekalian, tapi pada intinya ketenangan adalah efek samping. Saya ulang sekali lagi, ketenangan adalah efek samping, unintended side effect. Iya, dari
hal-hal besar yang sedang diperjuangkan seseorang. Ada sebuah kalimat yang menarik sekali diucapkan oleh Viktor Frankl. Ini salah satu tokoh populer di bidang pengembangan diri. Dia mengatakan, don't aim at success, don't aim at happiness. Jangan ngejar sukses, jangan ngejar bahagia. Kenapa? Karena semakin kita menjadikan itu sebagai target, maka kita akan semakin kehilangannya. Kok bisa begitu? Success, happiness, termasuk inner peace, itu hanyalah unintended side effect. Efek samping dari dedikasi seseorang pada hal-hal besar di luar dirinya. Ini kalau kita maknai, kalau kita baca dengan kacamata iman sebagai seorang muslim, ya, kesimpulannya adalah betul apa yang dikatakan oleh para ulama, bahwa ternyata ketenangan itu hanyalah efek samping dari keimanan dan penghambaan seseorang kepada Rabb-nya. Ketenangan itu hanyalah efek samping dari tersambungnya hati dengan pemiliknya. Yang menarik, ada banyak sekali kata dalam Quran ketika Allah menyandingkan qalbu dengan ketenangan, tatmainnul qulub. Misalnya dalam Quran surat Ar-Ra'd yang cukup populer, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati itu tenang, hati itu damai, gitu ya. Karena seringkali yang membuat kita resah, gelisah, sedih terlalu dalam, cemas ketika putus rasa. Saya ulang sekali lagi, ketika putus rasa, atau istilah lainnya adalah lost connection. Ada sebuah kajian menarik dari salah seorang penulis international bestseller yang namanya Johann Hari. Dia itu meneliti apa sih penyebab orang-orang itu merasa depresi, sedih, galau, gelisah. Ternyata kesimpulan dari riset itu adalah satu istilah yang tadi saya katakan, lost connection. Tapi tentu dia bahas dalam sudut pandang universal. Mungkin disconnecting from purposeful work, disconnecting from meaningful value. Orang itu jadi banyak resah, gelisah, depresi karena dia nggak nyambung. Nggak nyambung dengan apa? Pekerjaan yang memberikan dia makna. Dia nggak nyambung dengan sesuatu yang itu membuat dirinya berharga. Ada lagi disconnecting from people. Fenomenanya hari ini, di saat zaman sosial media seperti sekarang, faktanya menurut para pakar, banyak orang yang merasa kesepian. Temannya banyak di dunia maya, tapi di dunia nyata, bahkan dia nggak punya teman untuk ngobrol, untuk berbagi, untuk tempat berkeluh kesah. Boleh jadi lost connection from people, atau lost connection from a better future, putus asa. Dia nggak melihat harapan dalam perjalanan hidup yang sedang dia jalani. Penjelasannya panjang teman-teman sekalian. Tapi satu kata kuncinya, menurut Johann Hari, lost connection. Saya meminjam istilah ini dalam sudut pandang keimanan, pada akhirnya yang membuat kita nggak tenang itu adalah lost connection atau disconnecting from Allah. Maka di episode pertama ini kita mulai dengan fondasi dasarnya dulu. Apa itu fondasi dasarnya? Mari kita bangun kesadaran untuk selalu terhubung dengan Allah, untuk selalu connected dengan Rabb, pemilik hati kita. Karena hanya dengan itu kita akan menemukan kedamaian sejati. Qalbu kita akan menemukan ketenangan yang hakiki. Kita boleh dengan cara apapun, silakan coba healing dengan metode apapun, jalan-jalan sejauh manapun, tapi pada akhirnya kita nggak mungkin menemukan inner peace itu sampai hati kita terhubung, sampai hati kita tersambung dengan Allah, Rabb, pemilik hati kita, connected. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah kita akan menemukan ketenangan. Itu pesan pertama yang perlu kita pegang, pesan untuk hati, a letter to qalbu. Kemudian bagaimana kita mengawali langkah-langkah ini, membangun kesadaran untuk selalu terhubung, untuk selalu ingat dengan Rabb pemilik hati. Ada banyak cara yang ingin saya tawarkan di episode ini, sahabat sekalian. Ada 3 kesadaran yang perlu terus kita ingat. Dan insya Allah 3 kesadaran ini, kalau kita hujamkan di dalam diri kita,
Ini menjadi jembatan kita untuk menemukan ketenangan dan kedamaian sejati. Apa itu? Yang pertama, ingat dan sadari tidak ada satupun yang lebih mencintai kita melebihi Allah. La ahadun arhamu bi min rabbi. Ini mantra kehidupan pertama yang perlu kita pegang. Gak ada satupun yang lebih sayang sama kita. Gak ada satupun yang lebih mencintai kita melebihi Allah. Allah gak pernah salah dalam sentuhan takdirnya. Allah adalah sebaik-baik pembuat skenario, the best planner. Maka orang yang punya kesadaran ini, orang yang ingat betul akan hal ini, dia akan bisa menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan yang dengannya hatinya tenang. Kesadaran untuk ingat, tidak ada satupun yang lebih tahu segala isi hati kita. La ahadun a'lamu bihammi aktsaru min rabbi. Sahabat sekalian, ketika kita sedang gundah, gelisah, sedih, mencemaskan apapun, ketahuilah Allah tuh ngerti apa yang kita rasa. Allah punya sifat Sami'ul Alim. Dia adalah zat yang selalu mau mendengarkan kita dan yang paling ngertiin kita. Allah paling tahu bahkan apa yang tidak kita ungkapkan sekalipun. Allah tahu setiap lintasan hati. Maka dengan kesadaran ini mengadulah kepada Allah. Kesadaran bodilah yang paling tahu. Kita sering curhat sama orang. Kita sering mencurahkan isi hati kita kepada orang lain. Kanan, kiri, depan, belakang, saudara, kerabat, keluarga. Boleh nggak curhat sama orang? Boleh. Tapi jangan lupa, sebaik-baik tempat curhat adalah Allah, Rabbul Alamin. Dialah yang paling tahu apa yang sedang kita rasa. Maka ketika kita mengadukan setiap urusan kita kepada Allah, ketenangan itu, lapangnya dada akan kita rasa. Dan yang ketiga, ingat, sadari tidak ada satupun yang lebih mampu menyelesaikan segala kesulitan dan urusan kita kecuali hanya Allah. Mantra kehidupannya, la haula wala quwwata illa billah. Ya, karena kita ini lemah, kecuali Allah titipkan kekuatan. Kita ini bodoh, kecuali Allah berikan petunjuk. Dan kita ini fakir, nggak punya apa-apa kecuali semuanya titipan dari Allah. Sadari itu. Kalau kita melihat kemampuan kita, kita akan terasa berat. Dada kita penuh dengan gemuruh, resah, gelisah, masalah yang begitu banyak seakan kita nggak mampu untuk menyelesaikannya. Itu karena kita bergantung pada kemampuan diri. Maka kesadaran ketiga ini harusnya membuat kita bergantung kepada Allah. Dan saat gantungan kita Allah, maka semuanya akan bisa kita lihat dengan jauh lebih lapang. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mari kita mulai dengan fondasi dasar ini, sahabat sekalian. Fondasi yang paling dasar ini mudah-mudahan bisa menjadi pijakan arah qalbu, pencarian dasar kita untuk menemukan ketenangan. Barakallahu fikum, sampai jumpa di episode selanjutnya.